Makanya kalau kita sholat jangan terlalu lama, lihat di belakang, itulah gunanya itu imam balik-balik belakang. Lihat, oh pensiun 70 tahun 8 orang. Oh yang di sini, weh tua-tua nih. Baca saja ayat pendek. Jangan ayat panjang, karena ayat panjang pasti orang mengeluh. Ya, agama itu Pak tidak dipaksakan, tetapi agama harus dikondisikan. Oh di belakang itu sekian umur, berarti kita baca ayat yang pendek saja, insya Allah. Kalau kita baca ayat yang pendek, yang sama-sama menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mari kita bersama-sama mendengarkan ceramah tarawih yang akan diantarkan oleh Dr. Haji Abdul Rahman Qayyum, MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah hilalun rusdin wa khairin. Doa ini dibaca kalau ibu bapak keluar dari masjid, ada bulan terang, itu namanya bulan hilal. Jadi bacaan doa itu untuk melihat bulan. Walaupun ibu-ibu kadang-kadang terlambat bulan karena tespek, hamil, asal jelas suaminya. Apalagi terlambat bulan karena cicilan. Makanya sebentar yang banyak cicilannya, keluar dari masjid baca doa ini supaya lunas cicilannya. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah hilalun rusdin wa khairin. Itu doa yang dibaca Nabi kalau melihat bulan hilal. Ya, mudah-mudahan insya Allah sebentar ibu-ibu, bapak-bapak bisa baca itu. Apalagi yang tunggakan 4 bulan, ya, ada yang tunggakan 2 bulan, istrinya juga yang natiduri tunggakan 7 bulan, gara-gara uang panai. Baca semua sebentar. Pokoknya turun dari tangga langsung lihat bulan, baca. Ya, karena memang kekuatan Nabi itu di tangan. Jadi bulan dengan matahari, asy-syamsu wal qamar bil husban wan najmu wasyajaru yasjudan. Jadi memang bulan dengan matahari tidak dimasuk dalam ranah yaitu makhluk. Beda bintang. Makanya kenapa itu Ida Dayak? Tahu Ida Dayak, Ibu? Ida Dayak itu minyaknya minyak bintang. Minyak bintang itu hanya keluar di 1 bulan 1 kali. Namanya bulan, yaitu Kaukabut Tub, yaitu bintang yang tub, yang hanya keluar 1 bulan 1 kali, baru dibuat minyaknya. Makanya disebut minyak bintang, karena bintang itu bisa diterjemahkan. Ibu bintang apa? Libra atau Virgo? Biasanya kalau Libra bagus kalau menikah sama Aquarius, damai, tidak koro-koroang, tidak berkelahi. Kalau ibu ya bintangnya Virgo, kemudian menikah sama Libra, itu koro-koroang, pasti rumah tangganya ya berkelahi. Itu menurut siapa? Lembaga Sandro Indonesia, LSI. Ya. Jadi hati-hati ya. Nah, itu. Jadi ini bintang. Jadi kalau Ida Dayak itu bisa menyembuhkan, alhamdulillah. Nabi Muhammad itu disembuhkan juga dengan penyakit yang ada. Ya, ibu kalau darah kotor apa ibu disebut? Ibu kalau darah kotor apa namanya ibu? Haid kan? Haid. Kalau darah kotornya laki-laki apa namanya? Ada darah kotornya? Ada, bekam. Bekam itu darah kotornya laki-laki. Makanya Nabi Muhammad itu dibekam 1 bulan 1 kali, dikasih keluar darah kotornya supaya tidak koro-koroang. Apalagi kalau ada suami yang suka koro-koroang, suruh bekam itu supaya darah kotornya itu keluar. Apalagi seke, kasih keluar darahnya itu. Ya, kenapa ibu? Karena ada satu sahabat namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu saat Nabi lagi bekam, Nabi perintahkan kepada Abdullah bin Zubair, "Hai Abdullah bin Zubair, ya sekarang ini saya sudah selesai bekam, itu darahku kayak jeli, kayak agar-agar, buang dikit di belakang. Daus, jangan sampai ada yang tahu itu darah bekamku. Jangan ada yang lihat bahwa itu darah bekamku. Kau buang di belakang rumahku ya.
Abdullah bin Zubair, iya ya Rasulullah. Jadi waktu dia angkat itu darah bekamnya, nah pikir juga, kalau saya buang di tanah berarti semut enak. Nah makan itu, nah isap itu darahnya Nabi Muhammad, itu semut masuk surga. Lebih bagus ku minum itu darahnya Muhammad. Jadi darah bekamnya Nabi Muhammad langsung minum. Ya, kemudian dia bawa bejana loyangnya kosong sama Nabi. Apa kata Nabi? Bagaimana Abdullah bin Zubair? Orang lihat, dia bilang sampai hari kiamat tidak ada yang lihat. Ya, orang tahu, dia bilang sampai hari kiamat tidak ada yang tahu. Jadi kau buang di mana? Ku minum ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wallahi alladzi nafsun Muhammadun biyadi. Demi Allah yang jiwaku berada di tanganmu, maka jangan coba-coba ya Allah, yaitu siksa Abdullah bin Zubair karena darahnya dengan darahku sudah menyatu dalam tubuhnya. Itu karena dia minum ibu darahnya Nabi Muhammad. Makanya ibu-ibu kalau ibu cinta, minum juga darahnya suami tak. Ibu, berani kita minum darah bekamnya suami tak? Cinta ini ya, cinta. Berani ki? Berarti kita tidak cinta suami tak. Lihat itu tidak ada hubungan apa-apa Abdullah bin Zubair dengan darahnya Nabi Muhammad. Tidak ada hubungan keluarga. Tapi karena dia cinta kepada Rasulullah, langsung dia minum. Rasulullah bersumpah, demi Allah yang jiwaku berada di tanganmu, insya Allah mudah-mudahan dia akan terbebaskan siksaan azab kubur karena darahnya dengan darahku sudah menyatu pada tubuhnya. Ya, jadi begitu juga ibu-ibu. Insya Allah Pak, kali paling bagus itu hari Senin bekam. Jadi ibu bapak bekam insya Allah hari Senin, ya siapkan memang di bejana. Baru nanti istrinya langsung ambil sirup DHT, dia pakai buka puasa, ya kayak jelly kan, dia kayak agar-agar Pak, baru kita potong-potong begini, ya insya Allah langsung ditanya, ini agar-agar bukan darata Pak, ya pokoknya ini ku potong-potong ini, kalau tidak cair THR ku potong-potong juga yang punya darah, ya begitu. Atau sekali, karena ini ada 3 huruf yang mengganggu sekarang ini, THR dengan COD. Ini perempuan COD. Jadi ibu jangan terlalu banyak COD. Ya, ada itu perempuan tiap hari itu aplikasinya. Kalau bukan lupa Bukalapak, Lazada, Shopee, ya. Tapi tidak apa-apa ibu, sepanjang ada uang ya. Insya Allah belanja mikir. Yang kedua, Abdullah bin Zubair ini diludahi, ya dia kalau sholat itu datang ya burung merpati di atas kepalanya, tidak ada yang bisa terbang karena kalau beliau sholat itu khusyuk sampai bertelur itu burung merpati di atas kepalanya, tidak ada yang bergerak. Bayangkan itu Abdullah bin Zubair kalau sholat, ya kalau dia sholat Allahu Akbar diam terus, ya kenapa dia diam? Karena dia tidak bergerak kalau sholat. Sampai-sampai burung merpati 3 ekor datang di kepalanya, sampai bertelur lagi di kepalanya, di imamahnya, di gamisnya, di sorbannya di bagian atas, sampai sahabat bilang, hebatnya itu Abdullah bin Zubair kalau sholat tidak bergerak itu badannya sampai burung merpati bisa bertelur. Kalau dia bergerak pasti terbang itu burung. Ini kita tidak. Coba kita lihat, kita kalau sholat, datang nyamuk, pak, datang lalat, pak, datang semut, nah tiup lagi, pak, ya baru dia sujud. Padahal Abdullah bin Zubair tidak seperti itu. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, itu Abdullah bin Abbas nanti kalau bapak ibu ke Taif, di Taif itu ada satu kubur di tengah kota, namanya kuburnya Abdullah bin Abbas. Itu Abdullah bin Abbas ibu, dibuka mulutnya oleh Nabi, baru diludahi supaya dia bisa memahami tafsir Al-Quran dan hadis. Jadi kalau ada orang susah memahami, menghafal Al-Quran, ludahi mulutnya. Ludahi ibu buka mulut tak, baru nanti gurunya yang ludahi, langsung pingsan, tetanus. Tapi ludahnya Nabi Muhammad begitu dibuka ya oleh Nabi, ya Ibnu Abbas buka, begitu dia buka langsung diludahi. Apa doanya doanya Nabi? Allahumma yufaqihu fid din wa tafsiru bit ta'wil. Itu doanya Nabi.
Makanya kalau ada yang ludah-ludah itu tidak apa-apa, Pak. Sepanjang itu ludahnya berkah. Ya. Tapi kalau ludahnya tidak berkah, tidak usah main ludah-ludah. Tidak boleh. Ya. Karena itu ludah itu tergantung juga, Ibu. Ya. Kalau nikmat, apalagi ludahnya orang berpuasa, subhanallah, lebih wangi daripada minyak kasturi. Makanya itu masjid melarang orang jangan tidur di masjid. Karena air liur itu najis, mukhaffafa, najis ringan. Jadi kalau orang sholat nanti sujud terganggu karena boto. Nah itulah jangan tidur di masjid, itu sebenarnya. Tapi kalau ada tempat tidur di belakang, tidur di masjid. Karena ada itu orang sujud lama sekali, panjang doanya, ternyata pingsan kok dong. Ya, kenapa pingsan terlalu? Ya pingsan karena bau boto itu sajadahnya. Jadi ini Abdullah bin Mas'ud itu Bapak Ibu, itu luar biasa. Nabi dia dapat sholat tahajud di Masjid Nabawi. Melihat di dalam masjid, luar biasa ini Nabi tahajud. Ikut di belakang, Allahu Akbar. Dia ikut Nabi. Nabi juga tidak tahu bahwa yang ikut di belakang ini ada makmum Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Dia ikut di belakang. Dia tidak tahu ternyata itu Nabi kalau sholat tahajud 1 rakaat 9 juz. Alif lam mim. Juz 1 ini pas satu juz. Masuk di juz 2. Sayaqulu sufha, juz 2. Tilka rasul, juz 3. Lan tanalul birra, juz 4. Wal muhsanatu minan nisa, juz 5. Berapa juz ini Nabi ini? Nah, sudah selesai, ternyata Nabi 1 rakaat 9 juz. 2 rakaat 18 juz, salam. Nabi bawa lagi begitu juga 18 juz. Khatam Al-Qur'an 4 rakaat 30 juz. Selesai sholat Nabi balik belakang, ternyata ada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, bagaimana Abdullah bin Abbas? Saya kira tidak ada makmumku, ternyata kita makmum di belakang. Iya ya Rasulullah, saya ikut. Insya Allah besok malam lagi ya. Ya Rasulullah, ini yang pertama sekaligus yang terakhir ya Rasul. Tidak mau mak, tidak mau mak. 30 juz 4 rakaat. Makanya itu yang di Malaysia itu ada imamnya dilempari sandal karena terlalu lama. Makanya kalau kita sholat jangan terlalu lama. Lihat di belakang, itulah gunanya itu imam balik-balik belakang. Lihat, pensiun 70 tahun 8 orang. Yang di sini, tua-tua nih. Baca saja ayat pendek. Jangan ayat panjang, karena ayat panjang pasti orang mengeluh. Ya, agama itu Pak tidak dipaksakan, tetapi agama harus dikondisikan. Di belakang itu sekian umur, berarti kita baca ayat yang pendek saja. Insya Allah kalau kita baca ayat yang pendek, insya Allah kita baca saja. Kadang-kadang watini lari ke wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fihi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfalan safilin. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kenapa lari ke sana? Ada pernah di Takalar itu dia baca Qul ya ayyuhal kafirun, tidak pernah berhenti-berhenti. Ya. Sampai Pak Imam di belakang diteriaki. Bayangkan itu kalau orang cuma buka puasa, batal puasa, minum air, baru makan korma, tiba-tiba orang baca Qul ya ayyuhal kafirun, baru panjang, terputar Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma battum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma battum wala antum 'abiduna ma a'bud. Itu Pak Bupati, Pak Tajuk di sampingku juga ketawa-ketawa. Ternyata ketawa di belakang yang duluan berteriak, "Weh Pak Imam, kapan lakum dinukum waliyadin?" Capek menunggu terakhir karena lapar nih orang kan. Ya, makanya itu kalau buka puasa itu kasih batal dulu, baru setelah itu kita makan. Alhamdulillah. Apalagi kalau kita buka puasa di Mekah, itu patah-patah kaki kita. Kayak apa ini tangan tak? Itu kalau dikasih di Mekah itu Ar-Razi, kasih buka puasa semua korma, semua dari Ar-Razi. Itu Ar-Razi punya perkebunan korma terbesar di Riyadh. Ya, dan dia berikan sedekah semua kormanya yang ada di 3 Masjidil Haram.
Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Aqsa di Palestina. Jadi kalau orang makan korma, itu korma dari perkebunannya Ar-Razi. Coba bayangkan itu. Semua nak sumbangkan. Kita tidak di sini. Kalau kasih buka puasa 3 kali namanya, langsung nak protes panitia. Kenapa banyak namaku? Nah, 2 mau saja. Sana itu Ar-Razi 30 hari di 3 masjid. Bayangkan berapa itu pengeluarannya. Tapi Allah ganti. Tidak pernah berhenti berbuah itu rezekinya. Coba. Ini penting ini, ya. Jadi Ibnu Abbas itu seperti itu. Apalagi kalau tahajudnya Bilal bin Rabah. Itu Bilal bin Rabah kalau dia tahajud di atas bumbungan rumah. Ya. Bisa enggak kita tahajud di bumbungan rumah? Ya. Tapi beda bumbungan rumahnya orang Saudi dengan orang Indonesia. Kalau bumbungannya orang rumah Indonesia kan begini. Pasti kalau dia sholat pasti jatuh itu. Rumahnya orang Saudi itu rata. Ya, rata karena lantai 2. Di situ dia sholat Bilal bin Rabah. Umar bin Khattab kalau sholat tahajud itu di halaman rumahnya, tidak mau di dalam kamar. Tapi siapa yang di dalam kamar? Yaitu Abu Bakar As-Siddiq. 3-4 sahabat ini satu saja mati di atas tempat tidur, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Lainnya Umar, Utsman, Ali dibunuh semuanya, dan drastisnya luar biasa dan sadis cara pembunuhannya. Siapa yang bunuh? Yaitu penghafal-penghafal Al-Quran, termasuk Abdurrahman Muljam yang pedangnya di belakang, lagi sementara sholat, tiba-tiba nak ambil, baru nanti tebas kepalanya Ali. Kulit mami yang menahan, tidak jatuh itu kepalanya Ali. Coba bayangkan. Itu siapa itu? Abdurrahman Muljam. Abdurrahman Muljam itu hafiz 30 juz. Sampai-sampai Umar bin Khattab bilang, tidak ada penghafal ahli Madinah yang paling kuat hafalannya kecuali Abdurrahman Muljam. Sekolah kok di situ semua. Tapi ternyata hatinya bengis. Al-Quran cuma sampai di leher dan pikirannya tidak sampai di hatinya. Bayangkan itu, menantunya Nabi, setengah ilmunya Nabi, itu ada sama Ali, dibunuh. Utsman bin Affan dibunuh, Pak. 9 tikaman sementara ruku. Begini kodongnya, ruku begini, ruku begini. Nah, toki, pak 9 tikaman. Baru nak Utsman bin Affan lagi baca Al-Quran. Jatuh di tengah-tengah Al-Quran. Makanya suratul Kahfi itu tertulis wal yatalataf. Kenapa tulisannya warna merah? Ada warna merahnya. Karena itu darahnya Utsman yang menetes pada saat dibunuh sementara ruku. Coba. Ini penghafal Al-Quran. Makanya kasih baik-baik. Di mana anak-anak tak mau menghafal Al-Quran. Ya, Al-Qurra wal Hufaz jelas sanadnya. Oh, sampai Andre Gurutta. Oh, sana. Ya, Ibnu Asim ada. Ya, silakan. Atau di Takalar, Humaydi Hatta. Jelas. Jangan sembarang. Saya sendiri saja kasih bangun pesantren sekarang khusus untuk penghafal hadis. Ya, karena hadis itu ada yang palsu. Bayangkan itu hadis palsu. Man akala kibsan laik ballah salatan lailatan wan naharan. Siapa yang makan terong 40 hari 40 malam salatnya tidak diterima. Hadis palsu ini. Nah, pasar terong. Untuk tidak pasar panampu hadisnya. Coba bayangkan. Nah, terakhir saya minta yang mati bulan Ramadan laki-laki, Utsman bin Affan, Husain, Zubair bin Awam ini. Tapi yang paling banyak mati bulan Ramadan perempuan semuanya. Siapa semua? Hadijah, Aisyah, Ruqayyah, Ummu Kalsum. Itu semua yang mati di bulan suci Ramadan. Jadi Ibu, kalau ada rencana tak mau mati, paling bagus ini bulan Ramadan. Insyaallah Ibu, menyusul Miki Ibu. Insyaallah, mudah-mudahan kalau saya lihat banyak perempuan yang mati bulan Ramadan, mati Miki Ibu. Insyaallah, kita mau yang duluan, nanti saya di belakang. Tidak enak kalau saya yang mau ceramah takziah, baru kita tidak duluan Miki Ibu. Insyaallah, ya. Ya, karena kasihan itu perempuan terakhir nih Ramadan tidak ada yang membaca Al-Quran, tinggal mami baca resep kue vanili berapa ons, brobel berapa ons, bunyi mixernya nyiung. Yang lebih menyedihkan itu mana kue yang paling hangus. Nah, koro-koro itu hangusnya, baru nak kasih ajinya buka puasa, aji buka puasa. Kenapa? Begitu dimakan pahitnya, Masya Allah. Baru kue yang paling bagus nak simpan dalam lemari, baru nak kunci itu lemarinya, baru kuncinya nak baki di dasternya, nak bawa dalam pasar. Ada di sini kah? Ada tidak kah? Itu. Capek Mak. Insya Allah nanti berikutnya lagi. Insya Allah saya ini lagi tidak enak badan. Saya sudah dilarang tadi sama istri. Jangan ceramah dulu. Saya bilang tidak penampu. Biar nanti acara kedua. Tidak mau Mak. Pulang Mak. Tadi saya ini pergi makan dibuka puasa di 2 tempat.
satu di Hertasning, yang satu dokter THT semua. Ya, jelaskan bagaimana fungsi. Jadi saya bilang dokter THT semua, karena kamu dokter ahli THT, telinga, hidung, dan tenggorokan, tunggu miki, tanda kiamat semua di 3 huruf. THT. Itu karena kerongkongan. Nanti ada fase duhan. Fase duhan itu fase orang akan mengisap, yaitu uap. Itu nanti. Jadi dokter THT kalau kandungan, dokter ahli penyakit dalam tidak masuk. Tapi yang bertahan itu nanti akhir zaman, dokter THT. Kenapa? Karena dia yang paling banyak nanti diinformasikan oleh Allah. Fase duhan itu fase mengisap uap dan debu. Ada debu yang dibuat oleh Allah. Begitu orang Islam semua yang beriman dia hisap, langsung mati seketika. Kita perlu teliti itu. Kenapa itu berhubungan dengan THT? Itu sama, itu telinga. Fungsi anatomi tubuh pertama telinga. Makanya kenapa orang ditanya anak-anak, biar anak-anak pedagang, kalau besar jadi apa? Dokter. Kalau besar jadi apa? Dokter. Karena dokter ahli kandungan yang azankan waktu anak itu lahir. Tidak ada jadi pedagang, tidak ada entrepreneur, tidak ada. Yang ada adalah menjadi pedagang, menjadi dokter, karena dokter ahli kandungan yang azan. Jadi ini penting Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kepada Allah kita serahkan, dan silakan kita tarawih. Untuk yang tarawih 8, sekali-sekali miki ke Tanah Suci berangkat umroh, supaya Bapak Ibu tahu itu ada tarawih 8 di sana tidak. Nanti ke tarawih 8 itu kita lihat, ya banyak itu tidak bisa keluar habis tarawih 8, tinggal terus kodong begini pasrah mami, lamanya. Nah itu, ini kalau kita sholat nanti di Mekah atau Madinah, kita temukan itu orang tarawih 20, banyaknya, lamanya 2 jam selesai, 2 jam setengah. Jadi kalau mulai start jam 8, setengah 11 selesai kalau di Mekah. Madinah juga begitu. Jadi memang orang sholat tarawih 8, tarawih 20. Tidak ada tarawih 8, tidak ada tarawih 8. Tapi mau di apa? Makanya imam perlu cepat juga bacaan doanya, bacaan Al-Fatihahnya, bacaan ayatnya. 1 ayat saja, paling bagus itu Alif Lam Mim Allahu Akbar. Alif Lam Ra Allahu Akbar. Itu yang di Jawa itu hebatnya. Kira-kira kalau buka cabang di Makassar, paling banyak itu pengikutnya. Ya. Karena sholatnya masa 15 menit, tarawih 20. 15 menit. Allah Akbar, Allah Akbar. Bingung malaikat, bos, yang mana bos? Yang mana bos? Ya, saya kira ini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak Haji Hasan, semua panitia. Mudah-mudahan Allah jaga kita dalam iman dan keamanan kita kepada Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.